Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan. Tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang kisah mengerikan Dinas Bidan bagian 2. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Tolong! Aku lari ke jalan sambil berteriak. Ku nyalakan senter HP sebagai penerang jalan. Jalanan itu sangat sepi dan gelap. Daripada tetap tinggal di puskesmas itu, lebih baik aku lari saja ke perkampungan warga. Walaupun perkampungan itu jaraknya cukup jauh dari puskesmas, aku tetap memberanikan diri menembus gelap dan kabut. Langkahku terhenti saat mendengar suara deru motor. Semakin dekat suara itu semakin jelas. Lalu cahaya lampu motor menyilaukan mataku. Sambil memicingkan mata, ku halangi mataku dengan tangan kanan. Ternyata itu Pak Sukra. Kebetulan sekali dia datang. Aku pun langsung lari menghampirinya. Pak, tolong saya Pak. Loh, Mbak Maya kok ada di sini? Di puskesmas ada setan Pak. Hah? Setan? Iya Pak, tolong antarkan saya pulang Pak. Ya sudah, naik Mbak. Aku pun segera menaiki motornya Pak Sukra. Di perjalanan dia terus menasihatiku untuk tidak melamun. Katanya saat kita melamun, setan dan jin itu mudah mengelabui kita. Aku nggak ngelamun Pak. Aku lihat dengan jelas kalau ada pasien yang mau melahirkan. Nah, saya yakin itu bukan manusia Mbak. Lagi pula warga kampung sini pada nggak mau pergi ke bidan Mbak. Saya tahu itu kok Pak. Ayo Pak, bawa motornya ngebut saja. Saya takut. Pintaku. Wajah wanita tadi masih melekat di benakku, apalagi saat dia memuntahkan darah hitam dan kental. Darah itu juga bau. Aku yakin nafsu makanku hilang untuk beberapa hari ke depan. Tadinya saya mau anterin makanan buat Mbak Maya ke puskesmas. Kebetulan istri saya masak banyak Mbak. Pak Sukra memperlambat kembali laju motornya karena sudah memasuki perkampungan warga. Terima kasih banyak ya Pak. Untung saya ketemu sama Bapak. Kataku, akhirnya aku bisa bernafas lega. Tidak lama kemudian kami tiba di depan rumah Dinda. Kulihat Dinda sedang berdiri di depan pintu. Dia ternyata menungguku pulang. Aku tidak sempat memberitahunya kalau aku akan menginap di puskesmas. Mampir dulu saja Pak, kataku pada Pak Sukra. Oh, terima kasih Mbak. Tapi istri saya sudah nungguin di rumah. Ini makanannya ambil saja Mbak. Pak Sukra menyodorkan rantang yang dibungkus plastik hitam. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Jadi ngerepotin terus. Aku pun mengambil rantang itu. Iya, gak apa-apa Mbak. Dimakan ya Mbak. Itu masakan istri saya pasti enak, ujar Pak Sukra sambil nyengir. Iya Pak, pasti. Tidak lama kemudian Pak Sukra pun pergi. Aku dan Dinda kemudian masuk ke dalam rumah. Maaf, Mbak gak bilang ke kamu kalau mau nginep di puskesmas. Iya Mbak, gak apa-apa. Sebenarnya aku nyariin Mbak Maya karena tadi siang mbokku minta dikelonin sama Mbak. Langkahku terhenti karena mendengar penjelasan Dinda. Minta dikeloni? Tanyaku sambil mengerutkan dahi. Iya, tolong ya Mbak. Dari siang Mbok gak mau makan, nyariin Mbak Maya terus dan minta dikeloni.
Mbok kamu udah bisa bicara? Iya mbak, aku juga kaget. Soalnya udah lama banget mbok gak bisa bicara. Dan sekarang malah manggil-manggil nama Mbak Maya terus. Jelas Dinda. Ini ada apa lagi? Baru saja aku melihat hantu di puskesmas. Dan sekarang disuruh ngelonin Mbok Iba yang menyeramkan itu. Gimana ya Din? Aku menggaruk kepala yang tidak gatal. Kamu tahu sendiri kan kalau mbak itu takut sama mbokmu itu. Ayolah mbak, kali ini aja. Biar mbok saya mau makan mbak. Kasihan dia. Kata Dinda, kulihat matanya sudah berkaca-kaca. Aku tidak tega kalau harus melihatnya menangis. Ya sudahlah, tapi jangan lama-lama ya. Akhirnya aku mengiyakannya. Dinda kemudian membawaku ke kamar Mbok Iba. Seperti biasa, engsel pintu itu berbunyi nyaring saat dibuka. Maya! Desis Mbok Iba. Suara itu kering dan terkesan mengerikan. Sama persis dengan suara yang kudengar tadi pagi. Mbok Iba tidur di atas ranjangnya dengan posisi membelakangiku. Ragu-ragu aku mendekatinya. Mbok, keloni aku nak. Mbok Iba membalikkan badan. Dia menatapku dalam-dalam. Iya mbok, tapi habis ini mbok harus makan ya. Aku duduk di tepi tempat tidurnya. Aku berbaring di samping Mbok Iba. Bantal yang kutiduri bau minyak jelantah. Setauku orang-orang tua dulu memang gemar memakai minyak jelantah untuk rambutnya. Mbok Iba lalu membelakangiku. Perlahan ku peluk tubuhnya yang kurus dan ringkih. Tubuh itu tinggal tulang dan kulit. Aku dapat merasakan benjolan-benjolan tulang di tubuhnya. Dinda malah keluar lalu menutup pintu kamar. Loh, Dinda? Mau kemana? Tanyaku sambil bangkit dari tempat tidur. Jujur saja aku takut kalau harus berduaan di kamar dengan Mbok Iba. Dinda, Dinda. Aku terus memanggilnya dan saat menoleh kembali ke Mbok Iba, posisi tidurnya berubah. Sekarang ia terlentang, kedua matanya melotot dan mulutnya menganga. Mbok Iba, Mbok. Ku sentuh lehernya, namun tidak ada denyut nadi di sana. Mbok Iba, bangun Mbok. Ku sentuh juga dada kirinya dan tidak ada detak jantung di sana. Dia meninggal dunia entah kenapa. Kejadian ini membuatku panik dan langsung lari keluar kamar mencari Dinda. Kenapa mbak? Dinda muncul dari dapur, dia memegang semangkuk bubur. Mbokmu meninggal, kataku. Seketika saja mangkuk berisi bubur yang sedang ia pegang terjatuh. Bubur itu berhamburan di lantai. Ya ampun mbok. Dia lari ke kamar Mbok Iba dan langsung memeluk neneknya itu. Dinda menangis sejadi-jadinya sambil terus mengelus kepala mboknya. Mbak, jangan tinggalin aku, Mbak. Rengek Dinda. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kejadiannya sangat cepat sekali. Aku menduga kalau Mbok Iba terkena serangan jantung. Dinda. Ada seseorang yang mengetuk pintu. Dinda tidak memedulikannya dan terus menangisi Mbok Iba. Segera aku buka pintu itu. Tampak seorang lelaki parubaya berdiri di hadapanku. Saya dengar Dinda nangis, kenapa ya? Tanya lelaki itu, dia tetangganya Dinda. Mboknya Dinda meninggal dunia, Pak.
Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ucap lelaki itu tanpa dipersilakan masuk. Ia langsung menerobos ke kamar Dinda. Aku pun mengikutinya dari belakang. Mbok, kamu meninggalnya kenapa, Dinda? Nggak tahu, Pak Rahmat. Tadi Dinda lagi bikin bubur. Tiba-tiba aja Mbok meninggal. Mungkin Mbok Ibah kena serangan jantung, Pak. Pak Rahmat menoleh ke arahku. Hari ini Mbokku sudah bisa bicara, Pak. Aku kira Mbok bakalan sembuh. Dinda menyeka air matanya dengan tangan kanannya. Yang sabar ya, Dinda. Kita ini milik Allah dan akan kembali ke Allah. Sekarang kita urus jenazah mbokmu ya. Pak Rahmat mengelus rambut Dinda. Malam itu juga Mbok Iba dimandikan lalu dikafani. Hanya sedikit warga yang datang melayat. Mungkin besok pagi akan lebih ramai. Jenazah Mbok Iba dibaringkan di ruangan tengah. Hanya aku dan Pak Rahmat yang mengaji di samping Mbok Iba. Sementara Dinda menangis terseduh-seduh di sampingku. Kamu bisa ngaji? Tanyaku pada Dinda. Dia menggelengkan kepalanya. Ya sudah, kalau begitu doakan saja mbokmu biar masuk surga ya. Kataku sambil merangkul pundak Dinda. Tengah malam Pak Rahmat pamit pulang. Dia bilang besok pagi akan kesini lagi buat mengurus pemakaman Mbok Iba. Aku heran, kenapa warga kampung ini tidak ada yang mau menemani kami. Kenapa gak ada yang mau menemani kita, Din? Tanyaku sambil menutup pintu rumah. Mungkin karena Mbok pernah jadi dukun santet, Mbak. Ah, dukun santet? Aku mengerutkan dahi. Dinda tidak pernah cerita soal ini. Iya, Mbak. Dulu mbokku terkenal sebagai dukun santet. Banyak orang dari kota yang datang ke kampung ini cuma buat minta bantuan ke mbokku. Dinda menoleh ke arahku. Dia lalu bangkit dari duduknya dan mengajakku ke kamar Mbok Iba. Dia membuka laci tua lalu mengeluarkan benda yang dibungkus dengan kain putih. Perlahan Dinda membuka kain itu. Kulihat ada boneka jerami, jarum, pisau kecil, dan sebuah batu akik yang berkilau. Ini benda milik Mbok. Dulu pas Mbok masih sehat, aku sering melihatnya sedang melakukan ritual santet, Mbak. Ya sudah, letakkan kembali barang mbokmu ya. Dia sudah meninggal. Lebih baik kita jangan membicarakan keburukannya ya. Bagiku, profesi Mbok bukan aib, Mbak. Aku mau jadi dukun santet kayak dia. Hus, kamu jangan bilang kayak gitu. Membunuh orang itu bukan pekerjaan yang mulia loh. Aku yakin psikis Dinda sudah terganggu, makanya dia ngomong seperti itu. Kalau yang kita bunuh orang jahat, kurasa membunuh jadi pekerjaan yang mulia, Mbak. Keburukan jangan dibalas dengan keburukan juga, Dinda. Orang jahat serahkan ke polisi, biar hukum negara yang membalasnya. Kataku sambil tersenyum. Aku terus menasihatinya. Dinda kemudian meletakkan kembali barang milik mboknya ke dalam laci. Kami lalu ke ruang tengah dan tidur di samping jenazah Mbok Iba. Tengah malam aku terbangun dari tidur karena kedinginan. Namun aku dibuat terkejut lantaran Dinda dan jenazah Mbok Iba hilang. Kemana mereka? Kudapati pintu rumah terbuka lebar. Padahal sebelum tidur aku sudah menguncinya.
Di luar hujan turun sangat lebat. Sesekali petir menyambar dan cahaya kilatnya menyilaukan mataku. Dinda? Mbak Maya, sini main Mbak. Itu suara Dinda. Pelan-pelan aku mendekat ke pintu. Di halaman rumah ada Dinda yang sedang hujan-hujanan dengan jenazah Mbok Iba yang masih dibungkus kain kafan. Jenazah itu tergeletak begitu saja di halaman rumah, sedangkan Dinda loncat-loncat di samping mboknya. Sesekali dia mencium pipi mboknya itu. Mbak, sini main sama kita. Mbokku hidup lagi loh. Dinda, kamu apa-apaan sih Din? Mbokmu itu sudah meninggal. Hargai mbokmu. Aku meneriakinya dari dalam rumah. Mbokku hidup lagi kok Mbak. Ini lihat sendiri nih. Dinda lari-lari kecil mengelilingi jenazah mboknya. Dinda, Mbak bilang hargai mbok kamu. Aku menerobos hujan yang kian lebat menghampiri Dinda. Kain kafan Mbok Iba basah kuyup dan kotor. Astagfirullah Dinda. Apa-apaan kamu? Dinda, sadar Dinda. Ku pegang erat kedua tangannya agar dia mau diam. Lepasin aku Mbak Ih. Dia berontak dan terus lari-larian. Ada apa ini? Pak Rahmat muncul dengan membawa payung. Kenapa jenazah Mbok Iba ada di sini? Pak Rahmat terkejut melihat jenazah itu. Dia langsung membopong jenazah Mbok Iba dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dinda susah sekali dikendalikan. Dia malah menangis sambil memanggil-manggil mboknya. Pak Rahmat kembali tanpa menggunakan payung. Dia langsung memangku paksa Dinda yang masih mengamuk. Dinda, istighfar Dinda, bentak Pak Rahmat. Pak Rahmat langsung membawa Dinda masuk ke dalam rumah. Dia membisikkan ayat-ayat suci di telinga Dinda. Sementara aku masih syok melihat tingkah Dinda yang tiba-tiba aneh seperti itu. Aku menoleh ke jenazah Mbok Iba. Kain kafannya harus segera diganti. Setelah dibacakan ayat suci, akhirnya Dinda melunak. Tatapan matanya kosong dan ia tampak kelelahan. Setelah itu aku mendengar suara ledakan kecil dari dapur. Buru-buru ku hampiri sumber suara itu. Makanan pemberian Pak Sukra acak-acakan di lantai. Entah apa yang terjadi dan kenapa bisa begitu. Ada apa Mbak? Tanya Pak Rahmat. Gak tahu Pak. Tadi ada ledakan. Terus makanan pemberian Pak Sukra tumpah begitu aja. Kayaknya tumpah sama kucing Mbak. Iya kali Pak. Aku langsung membersihkan makanan yang berserak di lantai. Nanti pagi kita ganti kain kafan Mbok Iba karena ini sudah kotor. Iya Pak. Udah kotor banget ini kain kafannya. Keesokan paginya, jenazah Mbok Iba dikuburkan. Tidak banyak warga yang membantu pemakaman itu. Dinda masih menangis meratapi mboknya. Kedua matanya sembab. Aku berkali-kali menasihatinya agar tetap tabah. Setelah pemakaman selesai, aku langsung berangkat ke Puskesmas. Jujur saja, sebenarnya aku masih syok dengan kejadian semalam. Tapi aku harus tetap bertugas dan kali ini aku akan pulang tepat waktu. Seperti biasa, Puskesmas sepi. Para pegawai di sana kerjaannya hanya main HP dan mengobrol. Sedangkan aku mengerjakan kembali rencana untuk penyuluhan. Selamat pagi Mbak Maya. Selamat pagi Pak Sukra. Saya dengar mboknya Dinda meninggal ya? Iya Pak, semalam dan sudah dimakamkan. Turut berduka cita ya Mbak? Iya Pak, kasihan sama Dinda.
Makanan istri saya enak nggak Mbak? Aduh, maaf Pak, aku nggak sempat makan pemberian Bapak. Soalnya semalam sibuk banget, sampai nggak inget untuk makan. Oh, begitu ya Mbak. Nggak apa-apa kok. Maaf ya Pak, lain kali pasti saya makan. Iya Mbak, nggak apa-apa. Nanti pulang saya antar ya Mbak. Iya Pak, boleh. Kebetulan saya mau pulang tepat waktu. Aku tersenyum padanya lalu kembali fokus ke layar laptop. Jam 5 sore aku pulang dibonceng Pak Sukra. Seperti biasa, sepanjang perjalanan dia bercerita segala hal. Sesekali aku menimpali, walau sebenarnya aku sedang malas basa-basi. Akhirnya aku tiba di depan rumah Dinda. Pak Sukra langsung pamit. Aku sempat menawarinya untuk mampir tapi dia menolak. Setelah kematian Bo Iba, rumah Dinda semakin hening saja. Aku sempat merinding saat masuk ke rumah itu. Dinda sedang tidak ada di rumah. Mungkin dia pergi ke kebun jagung. Aku kemudian duduk di kursi kayu sambil menghela nafas lega. Walau tidak ada pasien, tapi hari ini cukup melelahkan karena seharian aku mengerjakan materi penyuluhan. Saat sedang istirahat di kursi, aku mendengar suara kayu yang dicakar. Dan juga ada suara erangan di dapur. Pelan-pelan kuhampiri sumber suara itu. Dinda, gumamku. Dinda merayap di lantai, kedua matanya hitam semua. Ada darah yang keluar dari mulutnya. Dia kemudian merayapi dinding sambil memperhatikanku. Aku langsung berteriak meminta tolong. Bersambung.